Oke, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari kecerobohan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang garis lurus ya. Jadi persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M itu adalah gradien garis perbandingan Y terhadap X. Lalu C itu adalah perpotongan garis terhadap sumbu Y. Biasanya disebutnya sebagai intercept, berpotongan. Nah, misalkan gambarkan fungsi Y sama dengan 3X plus 7 dari X-nya min 3 sampai 3. Oke. Nah, jadi garis ini persamaannya memiliki gradiennya 3 dan interceptnya 7. Ya. Nah, khusus untuk persamaan garis ya. Nah, M-nya itu adalah 3, jadi kalau ditambahkan 3 ya, ini selalu ditambahkan 3. Jadi kalau kita lihat, ini tambah 3 ya, ini tambah 3. Nah, bagian ini yang disebut sebagai interceptnya. Ketika 0, interceptnya itu 7 gitu ya. Jadi ini selalu tambah 3 ya, gitu. Oke, dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk persamaan garis sebenarnya cukup pilih satu titik, nanti tinggal tambahkan dengan gradiennya. Nah, selanjutnya tinggal Anda gambarkan, bentukannya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah persamaan garis lurus. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, ya, gitu. Saya punya, ini fungsinya adalah Y sama dengan negatif 4X dikurangi 5. Jadi saya punya gradiennya adalah negatif 4 dan interceptnya adalah negatif 5. Ya. Nah, oke. Jadi di sini karena gradiennya adalah negatif 4, ya ini semua dikurangi 4 ya. Tuh. Minus 4, minus 4, minus 4. Nah, ini posisi interceptnya. Jadi ketika 0, itu hasilnya adalah negatif 5. Nah, itu adalah posisi intercept. Jadi kalau digambarkan, nah interceptnya di sini. Ya. Nah, ini lokasi interceptnya. Lokasi intercept. Nah, jadi dia berpotongannya di sini. Oke. Ya, 0, negatif 5. Jadi ini kalau kita tarik garisnya, nah, dia berpotongan di sini. Ya, itu intercept. Oke. Nah, oke. Selanjutnya ya, nah gambarkan fungsi 3X ditambah Y sama dengan 1. Nah, ini Anda bisa rubah dulu ya. Jadi saya punya yang tadinya 3X plus Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan, nah, pindahkan semua. Negatif 3X minus 1. Sedangkan yang satu lagi saya punya 2Y dikurangi 5 sama dengan X ya. Jadi 2Y sama dengan X plus 5, jadi Y-nya adalah setengah X plus 5/2. Jadi Anda cari dulu ya. Ini yang pertama, yang kedua, lalu Anda masukkan ya. Oke. Nah, ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini yang bagian intercept ya. Ini bagian intercept. Ya. Nah, untuk yang Y1 itu selalu dikurangi 3 ya. Nah, untuk yang Y2 itu tambah setengah gitu. Ya. Karena gradiennya. Jadi kalau digambarkan bentuknya adalah seperti ini. Nah, oke. Ternyata dia berpotongan di minus 1. Oh iya, kenapa di minus 1? Ya, kita bisa lihat sebenarnya di sini angka Y-nya sama ya. Nah, ini. Berarti di sini jadi berpotongan ya. Gitu. Untuk kedua fungsi ini. Oke, nah sekarang tentukan gradien dan interceptnya. Untuk yang ini kan bisa langsung ya. M-nya itu adalah 7, C-nya negatif 3. Untuk yang ini, nah ini belum Y sama dengan, berarti harus dibagi dulu dengan 3 ya.
Jadi saya punya negatif 6/3 X ditambah 2/3 atau negatif 2X plus 2/3. Jadi M-nya adalah negatif 2 dan C-nya adalah 2/3. Lalu yang ini, nah ini juga prinsipnya sama ya, pindahkan. Ya. Jadi saya punya Y itu adalah 4X ditambah 11. Ya. Jadi M-nya 4, C-nya 11. Nah, untuk yang ini, Y/3 sama dengan X/2 kurangi 1/5, berarti ini harus kalikan 3 ya. Jadi saya punya 3 dikalikan ini, atau hasilnya adalah 3/2X dikurangi 3/5. Jadi M-nya itu 3/2 dan intercept-nya negatif 3/5. Ya. Nah, untuk yang ini harus dipisahkan ya. Jadi saya punya 9Y itu adalah negatif 2X negatif 1. Lalu bagi 9, jadi saya punya negatif 2/9X kurangi 1/9. Jadi M-nya adalah negatif 2/9 dan C-nya negatif 1/9. Ya. Oke, nah selanjutnya tentukan gradien dan intercept untuk garis. Nah ini 2 titik ya. Gitu. Ada 2 titik. Nah, jadi saya punya X1Y1-nya itu negatif 2,5, X2Y2-nya adalah 3,4. Nah, yang sebelah kiri itu yang Y atau sumbu vertikal ya. Yang sebelah kanan itu yang X ya. Nah, ini formulanya. Oke. Jadi Y dikurangi Y1 dibagi Y2 kurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Oke. Nah, ganti ya berdasarkan informasi yang ada di sini, ini juga ya X1 dan X2-nya ganti, hitung. Ini juga dihitung, lalu pindahkan ini yang negatif satunya ya. Nah, jadi pindah, ini tadinya pembagian, pindah jadi perkalian ya, negatif 1/5 kalikan. Nah, bongkar kurungnya, lalu negatif 5-nya pindahkan ya ke kanan. Nah, jadi seperti ini. Kumpulkan, nah didapatlah seperti ini. Jadi saya punya gradiennya itu negatif 1/5 dan interceptnya 23/5. Oke, selanjutnya. Nah, kalau saya punya soal seperti ini, tentukan formula hambatan R dengan tegangan V dan ini. Nah, ini diketahui vertikalnya R dan horizontalnya V. Berarti R itu yang sebelah kiri ya harusnya. Oke. Ini saya ambil datanya yang pertama dan yang kedua. Jadi 16,30 dan 29,48,5. Ya, yang vertikal itu sebelah kiri, yang horizontal sebelah kanan. Yang tadinya Y diganti dengan R, yang tadinya X diganti dengan V. Oke. Lalu masukkan datanya. Oke, hitung ya. Nah, jumlahkan, maka didapat R-nya adalah 1,42 V ditambah 7,28. Oke. Nah, selanjutnya saya ambil titik yang lain. Nah, di sini saya ambil titiknya itu yang ketiga. Kalau tadi 1 ke 2, sekarang 3 dan kelima ya. Oke, Anda masukkan ini 52,73 dan 94,108. Vertikal sebelah kiri, horizontal sebelah kanan ya. Lalu ganti ya. Yang tadinya 1 diganti 3, yang tadinya 2 diganti 5 ya gitu. Masukkan angka-angkanya, hitung ya, kumpulkan, maka didapat R-nya itu 1,31 Pi ditambah 4,88. Oh, berbeda di sini. Jadi kalau Anda perhatikan, dari data 1,2 didapatnya adalah 1,42 V tambah 7,28. Lalu tadi percobaan data 3 dan 5 didapatnya 1,31 V tambah 4,88. Nanti Anda pelajari dengan ilmu statistik ya, regresi linear itu didapatnya adalah 1,2532 V tambah 10,378. Karena kalau kita gambarkan data yang ini itu tidak lurus ya garisnya. Nah ini ya bengkok ya, tidak lurus. Gitu. Nah nanti dengan statistiknya ini yang jadi lurusnya. Gitu. Oke.
Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini misalkan saya punya formula tau dan T. Sorry, sigma ini ya, bukan tau ya, sigma dan T. Nah, ini saya ambil data pertama dan kedua lagi lah. Ya. Oke. Ya. Jadi yang sigma ini itu yang sebelah kiri, sedangkan T itu yang sebelah kanan. Masukkan datanya, ya. Nah, tinggal Anda hitung, didapat sigma itu sama dengan negatif 0,003 T ditambah 8,67. Oke. Nah, sekian untuk video garis lurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.